Oke, jadi ini sekitar review yang kemarin ini sebentar. Jadi kemarin kita udah bahas ya terkait dengan grup uniter. Jadi grup uniter itu adalah di kompleks ya. Jadi kita ambil ini kompleksnya kompleks yang flat, yang datar gitu ya. Ini ambil contoh misalkan C itu isomorf dengan R2. R2 merupakan R kali R gitu, atau R dua tapel misalnya gitu, dua kalinya gitu. Jadi kita punya Z di sini koordinatnya itu adalah Z sama dengan X plus Y. Kemudian ada kompleks konjugatnya. Ada kompleks konjugatnya. Kemudian ini kita ambil metriknya seperti ini. Ya, di mana metriknya ini merupakan Hermitian ya, yang kemarin kita udah bahas. Jadi kalau metrik Hermitian itu seperti ini. Jadi dz bar itu adalah sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat sama dengan dr kuadrat. Nah, kalau dia itu misalkan non Hermitian, itu contohnya seperti ini. Ya, jadi ada bagian dz kuadrat dengan dz bar kuadrat gitu. Kemudian ada dz bar. Jadi alfa dengan beta biasanya sama karena kita mengambil bahwa metrik itu dr kuadrat itu adalah real ya. Real positif ya. Sehingga kita dapatkan misalkan kalau alfa beta gamanya itu 1, itu didapatkan bentuk seperti ini yang tidak lain adalah bentuk hiperbolik ya metriknya. Nah, itu yang non Hermitian misalkan contohnya saja gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk yang untuk yang di C gitu ya. Z itu bertransformasi menjadi Z prime itu sama dengan E pangkat I alpha. Begitu juga barnya itu E pangkat min I alpha Z bar gitu. Dan alpha itu adalah bilangan real. Ya, kalau kita tahu ini adalah dari 0 sampai 2pi. Jadi karena alpha itu adalah konstan, sehingga panjang itu nanti akan invarian terhadap transformasi yang kita sebut U1 ini. Jadi ini contohnya. Kemudian yang kedua itu adalah C2. C2 itu adalah R4 di sini. Dan R4 di sini itu adalah, ya istilah C2 itu adalah maksudnya C kali C. Ya, jadi ini adalah R sama isomorf dengan R4 ya. Jadi R kali R kali R kali R gitu. Ada 4 kali. Jadi Z-nya itu merupakan kalau elemen dari C2 itu berarti Z-nya itu ada dua komponen ya, Z1 dengan Z2 yang masing-masing semuanya itu kompleks. Kemudian kalau kita ambil dia bentuk Hermitian gitu ya. Bentuk metriknya itu adalah Hermitian, yaitu kita dapatkan ini. Jadi dz bar 1 kali dz1 tambah dz bar 2 kali dz2. Atau bisa disingkat, kalau misalkan saya mendefinisikan Z dagger itu adalah Hermitian conjugate Hermitian. Jadi conjugate Hermitian itu adalah transpose di kompleks conjugate kan. Jadi didapatkan seperti ini. Ya, ini contohnya. Nah, kemudian untuk metriknya secara umum, di sini itu adalah matriks 2 kali 2, di mana dia itu adalah kompleks. Dan variabelnya itu kalau namanya matriks kompleks itu ada 8. Kan? Ada 4 elemen matriks, ada kompleks, ada 2 real, kan? Berarti 2 kali 2. Variabel bebasnya itu ada 8 variabel bebas yang real gitu. Nah, kita tahu karena kalau seandainya U dagger kali U itu sama dengan 1, atau dikatakan bahwa U itu adalah matriks uniter, maka dia akan memenuhi syarat ini, yang U dagger kali U sama dengan I. Seperti itu. Mohon maaf, tadi terputus ya? Halo, halo?
Suara saya kedengaran nggak? Masuk, Pak. Masuk. Tadi terputus ya? Sepertinya ya. Oke. Ininya agak stabil ya. Sebentar, nanti akan saya ganti sebentar. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi transformasinya ini itu adalah Z menjadi Z prime sama dengan U kali Z. Ya, ini seperti ini transformasinya. Di mana U di sini adalah matriks 2x2 yang kompleks. Ya, jadi total variabelnya itu adalah 8 ya, 8 real. Gitu. Jadi kalau panjangnya kita definisikan sebagai yang merah ini, dz dagger kali dz. Jadi kalau prime-nya, kalau dia itu karena itu harus sama, berarti U dagger kali U itu sama dengan 1, yang dikatakan syarat uniter. Oke. Nah, jadi U itu di sini adalah matriks 2x2 dengan syarat uniter. Nah, jadi kalau dengan syarat uniter ini di sini dari 8 ini syarat uniter itu ada 4. Ya, kemarin udah kita bahas, jadi ini ada 4 variabel bebas. Gitu. Jadi kalau kita tambah syaratnya itu dengan determinan sama dengan 1, yang tadinya unitary U2 di sini, itu menjadi SU2. Gitu. SU2. Nah ini apa istilahnya, ada penambahan satu kondisi lagi. Gitu. Sehingga nanti akhirnya dari 4 itu dikurangin 1 lagi, jadi akhirnya tinggal 3. Yang jadi namanya grup SU2. Oke. Kemarin kita udah latihan gitu ya terkait dengan apa matriks SU2. Ya ini contohnya misalkan nih untuk soal yang kemarin itu. Ini sebenarnya di buku Rider itu ada, Anda bisa lihat. Jadi kalau misalkan UX itu misalkan adalah sama dengan E pangkat I sigma X theta X. Gitu ya. Oke. Nah, karena sigma X itu misalkan saya ambil 0, 1, 1, 0. Gitu ya. Jadi kalau saya uraikan di sini, ya UX itu sama dengan sigma 0. Sigma 0 itu tidak adalah yang sama dengan I, yaitu identitas 2x2, ditambah I sigma I kecil maksudnya. Kalau yang ini maksudnya U besar, I besar gitu, maksudnya adalah identitas 2x2. Jadi kalau kita gambarkan, untuk yang UX itu adalah cos theta X, I sin theta X dengan I sin theta X cos theta X. Sedangkan untuk yang UY itu seperti ini. Ya nanti Anda tinggal uraikan saja gitu. Apa namanya? Yang UY itu seperti apa? Kurang lebih. Kemudian ada yang UZ, ya UZ itu adalah Anda tinggal ganti aja. Ya. Jadi E pangkat I sigma Z theta Z itu akan sama dengan ini. Dan baik UX, UY, UZ itu masing-masing itu sebenarnya membentuk grup U1. Tapi kalau kita gabungkan, cara penggabungannya gimana? Itu kita kalikan aja semua. Sama seperti yang kemarin yang SO3 ya. Kita bentuk dia dari grup SO2 yang matriks 3x3. Jadi gimana cara bentuk grup SO3? Ya tinggal dikalikan aja semua elemen yang tadi itu. Jadi dari yang rotasi terhadap sumbu Z, sumbu Y, sumbu X, itu semuanya dikalikan. Ini juga sama. Untuk membentuk grup SO2, maka kita mengalihkan semua UX, UY, UZ. Nah, itu baru jadi elemen SO2. Nah, tapi saya katakan sekali lagi, bentuk UX kali UY kali UZ itu merupakan bentuk khusus ya dari elemen grup yang namanya SO2. Tapi tentunya ada bentuk yang umumnya gitu. Ya, bentuk umumnya sih yang jelas bisa nanti ada gabungan penjumlahan, perkalian, gitu.
Dan dia jelas harus memenuhi tadi harus close sifatnya. Jadi perkalian itu harus close. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Pertanyaan? Nah, kalau yang grup umumnya itu sendiri, ya kalau misalkan U2 itu adalah matriks uniter, kalau apa namanya grup umumnya itu kita nyebutnya adalah GL2C. Jadi GL2C itu adalah ya ini matriksnya itu adalah 2x2 dan dia sifatnya umum. Jadi tidak harus mempertahankan panjang. Dan karena dia itu sifatnya umum, kita nyebutnya GL 2,C, di mana maksudnya GL itu ada general linear. Halo tes. Tadi putus ya? Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Terus lagi, Pak. Oke, ya. Sorry. Jadi ini untungnya nyambung lagi. Oke. In progress. Oke, sampai situ dulu pertanyaan nggak? Ini Anda bisa lihat di buku Rider ya, misalkan. Di buku Rider, ini terkait dengan SO3 yang terhadap sumbu Z ya. Ya sumbu Z-nya kan ini D sama 2,55 ini. Ya. Dan di sini adalah UZ di sini. Ini bentuk matriksnya yang tadi UZ di sini. Ya, ini 256 betul seperti ini. Kemudian ini adalah yang Y ya. Ini adalah UY di sini. Itu ya seperti ini. Kemudian terakhirnya adalah yang UX, yang RX ya di sini. Jadi atas itu adalah RZ, RY, RX. Kemudian kalau yang di sini adalah UX ya. Nah, UX itu tadi bentuknya seperti ini. Mohon maaf, saya tadi ada kesalahan ya. Mungkin saya harus koreksi ya sebentar. Ini harusnya pakai, saya ada perduanya nggak? Tadi saya lupa. Oh ya, sorry, betul. Kalau ini mah betul. Kalau yang ini kebetulan saya nggak pakai per 2, jadi betul seperti ini. Kalau di sini pakai per 2, nanti berarti theta x dibagi 2 aja. Itu aja. Jadi kalau sesuai dengan itu. Kalau yang perbedaannya yang di sini itu pakai ada per 2 di sini. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Sebentar, saya ganti ini dulu ya. Ganti wifi sebentar. Oke. Ya mudah-mudahan ini oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ya, ini Anda bisa lihat ini di buku Rider ya. Jadi tidak. Kemudian berikutnya itu adalah ini yang 5.
Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Sebentar ya. Oke, apakah ini sudah terlihat? Sudah, oke. Ya, jadi yang kita tadi bahas, baik grup SO3, SO2, ya, ada grup militer, SU2, itu adalah grup kompak ya tadi. Jadi kenapa grup kompak? Karena parameter-parameternya itu terbatas pada 0 sampai 2 pi. 0 sampai 2 pi. Nah, ini contohnya gambaran misalkan untuk grup SO2 gitu ya. Dalam misalkan ruang vektor ya 2 dimensi, artinya dalam rotasi bidang ya. Jadi kalau misalkan X prime, Y prime itu bertransformasi terhadap XY, itu artinya koordinatnya itu saya rubah seperti ini. Jadi X itu diputar berlawanan dengan arah jarum jam, ya sejauh theta, begitu juga Y gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kalau Anda lihat di situ, kalau saya kan menggambarkan sebuah vektor V di situ ya. Nah, vektor V-nya itu di situ itu adalah dia tetap. Jadi yang berubah itu adalah koordinatnya. Jadi koordinatnya itu seperti ini. Oke. Nah, kita tahu bahwa dalam ruang vektor R2 kita punya metrik atau panjang yang namanya delta R kuadrat sama dengan delta X kuadrat per delta Y kuadrat seperti ini. Nah, ini kalau kita tahu ya di sini, jadi kan karena X prime dengan Y prime itu bertransformasi seperti ini. Bertransformasi seperti ini. Ya. Sorry. Ketebalan nih. Jadi bertransformasi mereka seperti ini gitu ya. Nah, apakah gambaran yang saya buat ini itu apakah betul atau tidak? Nah, ini akan kita lihat. Jadi kalau bentuk yang transformasinya seperti ini, itu bagaimana ininya? Nah, jadi kalau kita tahu bahwa kalau untuk bidang XY, ya, sumbu X itu artinya Y sama dengan 0, dan sumbu Y itu artinya X sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti kalau sumbu X prime, itu berarti Y prime sama dengan 0. Karena Y prime itu sama dengan ini, maka karena Y prime itu sama dengan 0, maka sumbu X prime itu tidak lain sebenarnya adalah persamaan Y sama dengan X tangan theta, yang tidak lain adalah ini yang saya gambar merah. Ini sumbu X prime, artinya di mana Y prime-nya sama dengan 0. Oke? Sedangkan untuk mencari sumbu Y prime, itu berarti kan X prime-nya sama dengan 0. X prime sama dengan 0 itu berarti kita dapatkan kalau dari transformasinya ini, itu berarti Y sama dengan minus kotangan theta. Jadi ada minus di sana. Jadi minus kotangan theta. Ya.
Jadi dia ada gradien, tapi dia minus gitu. Jadi arahnya dia harus ke kiri nyerongnya gitu. Jadi seperti itu tadi. Oke? Paham nggak di sini atau gimana? Atau ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ini terkait dengan menggambar sumbu terkait dengan transformasi SO2. Sampai sini dulu pertanyaan nggak? Pertanyaan. Jadi untuk yang apa namanya sumbu Y prime itu kan X prime sama dengan theta. Jadi didapatkan persamaan Y sama dengan minus kotangan theta X. Gitu. Kotangan theta X. Jadi theta itu negatif, maaf, ya karena dia itu menghadapnya ke kiri, itu berarti kan gradiennya dia harus negatif gitu ya. Negatif kotangan theta. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pertanyaan. Atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, oke. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini terlihat ya. Oke, nah sekarang V itu sendiri kan sama dengan VXI tambah VJ. Itu sebentar ya. Sebentar dulu. Oke, kita lanjutkan, mohon maaf. Oke, ini kita tuliskan ya, vektor V sama dengan VXI tambah VJ. Nah, karena vektor ini adalah vektor yang sama, cuma beda koordinat, jadi sebenarnya V di sini bentuknya sama, cuma yang membedakan itu adalah komponen dan basisnya. Ya, jadi kalau terhadap koordinat yang diputar, ya, V di sini berarti Vx prime, I prime tambah Vy prime kali J prime. Nah sekarang bagaimana
kalau ini adalah transformasi koordinatnya, untuk transformasi basisnya seperti apa? Nah, ini kalau kita lihat dari gambar, kalau I prime itu adalah basis dari X prime ke arah X prime, dan J prime itu adalah ke arah Y prime, ya kita tahu dari apa namanya, produk skalar ya, bahwa I prime dot I itu adalah cos theta. Oke. Sedangkan I prime dot J, ya, I prime dot J itu adalah cosinus pi per 2 kurang theta. Jadi kita dapatkan adalah sin theta. Sehingga nanti di sini bisa saya simpulkan bahwa I prime itu sama dengan I cos theta ditambah J sin theta. Nah, begitu juga untuk yang J prime itu kalau saya dotkan dengan I, itu sudutnya ya, menjadi theta plus pi per 2, yang tidak lain adalah sama dengan minus sin theta. Sedangkan kalau saya dotkan dengan J, itu jadi cos theta. Oke, jadi sehingga bisa saya simpulkan J prime di sini itu sama dengan minus I sin theta tambah J cos theta. Nah, sekarang kalau ini saya bentuk jadi bentuk matriks seperti ini, ya. Jadi I prime dengan J prime itu bertransformasi juga terhadap matriks yang sama, yaitu SO2 ya, seperti ini. Dan kalau Anda lihat saya inverskan, ya, intinya itu saya inverskan sama aja dengan saya transposkan, itu jadi seperti itu. Nah, ini adalah transformasi basis ya. Sekarang kalau dia itu antar komponen gimana? Sebenarnya kalau antar komponen, ya kalau saya dapatkan misalkan apa namanya Vx dengan Vy itu saya bentuk jadi matriks, ya. V-nya itu saya menjadi matriks kan jadi seperti ini. Ya. Vx Vy kali Ij. Ya, sedangkan Ij itu sendiri adalah sama dengan ini yang atas saya ganti. Ya, dan yang ini adalah vektor komponen vektor yang baru Vx prime, Vy prime, tapi ini ditranspose. Oke. Sehingga nanti Vx prime, Vy prime itu juga bertransformasi dengan matriks yang sama. Seperti itu. Sampai sini cukup jelas atau ada pertanyaan nggak? Jadi karena lihat di sini bahwa untuk yang norm vektor yang square integrable itu ternyata bentuknya invarian terhadap transformasi SO2. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Halo, cukup jelas atau gimana? Tes? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada? Oke. Oke. Sebentar, ini yang sebelah sini apa ya? Saya lupa. Oh ya, itu mah nanti. Oke. Nah, sekarang sifat-sifat seperti ini itu juga bisa kita nanti apa namanya extend ya. Kalau ini adalah SO2, nanti kalau untuk yang di n dimensi itu nanti jadi SON namanya. Ya, jadi ini apa namanya? Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya delta R kuadrat ini kalau saya dalam bentuk matriks itu bisa saya nyatakan dengan ini. Delta X kali delta Y kali matriks satuan kali dengan delta X kali delta Y, dan itu matriks kolom. Nah, sebenarnya apa di antara mereka berdua ini ada disebut namanya identitas. Yang kita sebut namanya tensor matrix, itu yang umumnya seperti itu. Ya, jadi tensor matriksnya di sini kebetulan adalah identitas ya. Yang kita sebutnya delta Kronecker ya, delta IJ. Jadi nanti kita extend di Rn bisa. Nah, sekarang saya ingin meninjau sebuah ruang
Dia ruangnya ruang dua dimensi juga, tapi dia berbeda ininya, metriknya. Ya, jadi kalau yang di sini itu adalah positif semua, delta x kuadrat plus delta y kuadrat. Ini berbeda tanda, ya, signature-nya. Itu adalah minus c kuadrat delta t kuadrat. Nah, ruang yang seperti ini kita nyebut namanya ruang Lorentzian, ya, atau ruang Minkowski dua dimensi. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Jadi ini kita nyebut namanya ruang Lorentzian dua dimensi, ya. Disimbolkan tuh R,1 atau R1+1. Ini artinya dalam metriknya itu ada signature atau tanda yang berbeda. Kalau yang tadi ini kan kalau kita lihat, sorry. Kalau yang tadi di atas kan kalau kita lihat itu plus semua. Kalau ini ada minus plus. Nah ini tandanya saya kasih minus supaya dia jadi nanti gampang kalau saya tinggal kalikan itu nanti jadi plus, yang waktunya yang ruangnya jadi minus. Cuma itu aja alasannya. Supaya benar nanti kita gambar kerucutnya, kerucut cahayanya. Nah, bentuk metrik seperti ini itu kita nyebutnya namanya indefinite metric. Kenapa indefinite metric? Itu ternyata normnya itu sendiri, normnya itu sendiri, kalau misalkan saya ambil V itu adalah sebuah vektor, ya. Jadi nanti normnya itu sendiri, itu dia VT kuadrat kurang VX kuadrat. Jadi tidak lagi seperti ini, yang plus-plus semua. Tapi dia ada minusnya di sini. Nah ini dikatakan kenapa dia itu indefinite, karena dia bisa 0, lebih besar dari 0, yang kita sebut namanya time lag, atau daerah time lag. Kemudian dia bisa sama dengan 0, tapi vektornya tidak 0. Itu nanti disebutnya null vektor atau daerah cahaya di sini, atau null light, ya. NULL gitu ya. Terus yang ketiga, dia bisa lebih kecil dari 0, itu kita sebut namanya daerah space light. Oke. Itu kenapa disebut namanya indefinite metric. Jadi dia bisa sama dengan 0 normnya, tetapi V-nya tidak sama dengan 0. Kalau yang di sini dia normnya sama dengan 0, itu dipastikan vektornya itu vektor 0. Kalau di sini itu tidak selalu. Kalau vektornya udah jelas ya pasti 0. Ini vektor 0. Kalau vektor 0 itu adalah semua komponennya 0. Tapi kalau misalkan VT-nya sama dengan plus minus VX, itu kan boleh aja. Sehingga kalau demikian, ya ini pasti sama dengan 0, terpenuhi. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Atau cukup jelas? Atau gimana? Sebelum saya lanjutkan. Pak, saya masih belum terlalu nangkep yang kayaknya maksudnya tidak bisa sama dengan 0 itu gimana? Sorry, kenapa tadi? Saya masih belum nangkep yang kenapa itu bisa jadi indefinite metric. Tadi saya masih belum nangkep. Kenapa ininya bisa sama dengan 0 gitu? Iya. Ya, jadi ini memang bisa sama dengan 0, tapi vektornya tidak 0. Itu yang dikatakan vektor nul namanya. Bukan vektor 0, ya. Nul itu NULL. NULL. Atau dikatakan itu vektor cahaya lah, gamblangnya gitu. Nah, jadi ruang Lorentzian ini itu sebenarnya, jadi kalau di ruang R2 titik-titik itu kan menggambarkan posisi benda, ya. Posisi benda. Tapi kalau di ruang Lorentzian kita ini bicara secara fisisnya ya, jadi kita bicara geometri dan fisika, fisisnya. Jadi titik-titik di ruang Lorentzian itu menggambarkan vektor peristiwa namanya. Kenapa vektor peristiwa? Karena dia tidak berbicara hanya pada tempat,
atau posisi atau di mana benda tersebut, tapi kapan benda itu ada, yaitu artinya dia ada komponen waktu, kalau kita bertanya tentang kapan, dan komponen ruang kalau kita bertanya di mana. Jadi makanya titik-titik di ruang Lorentzian atau ruang Minkowski ini, itu dia menggambarkan faktor peristiwa. Jadi peristiwa ini di sini, peristiwa ini di sini, seperti itu. Peristiwa fisika maksud saya. Ya, itu maksud saya, ini kan peristiwa fisika. Oke, itu mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi sekali lagi, nanti akan kita lebih jelaskan. Sebenarnya kalau Anda lebih jelas sih, ini ya, ada. Kalau besok saya sayang libur ya, jadi tiap Kamis itu jam 7 saya ngajak tentang relativitas khusus. Relativitas khusus itu di bab-bab akhirnya nanti kita akan bahas, ya, ruang Minkowski itu sendiri juga memang masih jadi riset sampai sekarang. Gitu. Yang kita bahas di ruang di relativitas khusus itu ya dasar-dasarnya saja sih. Oke. Mas, saya mau tanya. Ya, silakan. Saya sebenarnya sempat dengar dan pernah ini time like dan space like itu. Cuman kalau secara matematis iya bisa terpenuhi seperti itu. Cuman fisiknya seperti apa ya, Pak? Kalau time like dan space like terutama. Ya, mesti saya cari dulu bentar ya. Ini saya share yang relativitas khusus dulu. Itu kemarin saya juga baru bahas. Ya, Anda udah pada ngambil relativitas khusus belum ya? Belum ya? Mungkin nggak sampai ke sana sih Pak dulu kalau saya belajar. Waktu itu dosennya dulu siapa? Saya bukan ya? Atau bukan? Bukan dari ITB sih saya Pak. Oh, oke. Bukan yang ini, yang apa? Oh iya. Yang S1 maksud saya. Oh, maaf. S1, sorry. Ya. Yang S1 yang S1 kemarin Anda udah ambil relativitas atau belum? Sebagian besar belum? Sudah. Sudah. Harusnya kalau sudah tahun lalu kan dosennya saya ya. Harusnya ya oke lah, saya ulangi lagi lah ya. Jadi delta S kuadrat di sini, sebentar, ini ada yang ini bukan yang satunya lagi. Bentar, berarti bukan yang ini, maaf. Berarti bukan yang ini. Apa ini ya, bentar ya, saya lihat dulu. Oke, ini yang ini. Oke, ini udah terlihat belum? Ya, terlihat Pak. Terlihat, oke. Oke, ini jadi gambarannya seperti ini.
Jadi titik-titik di sini itu adalah namanya peristiwa. Jadi peristiwa itu ya peristiwa fisika termasuk kriminal, peristiwa kriminal juga apa namanya kan kalau namanya peristiwa itu kan kalau ada di namanya itu di interogasi polisi kan ditanya kapan dan di mana gitu ketika peristiwa ini terjadi. Jadi memang ya cocok lebih fisis lah ya ruang Minkowski. Nah, jadi dalam ruang Minkowski itu selang peristiwanya didefinisikan seperti ini. Jadi delta S kuadrat di sini ya, itu seperti ini jadinya. Ya, jadi untuk delta S kuadrat lebih besar dari 0, itu kita sebutnya daerah dominan waktu atau time-like region atau daerah waktu. Ini adalah benda-benda yang kecepatannya lebih kecil dari C, di mana C itu adalah kelajuan cahaya dalam vakum. Dan di daerah ini adalah benda-benda atau partikel yang punya massa diam. Artinya punya massa diam itu apa? Jadi saya bisa mencari sebuah kerangka di mana kita bisa melihat sebuah benda atau partikel atau pengamat ataupun lainnya itu terlihat diam di kerangka tersebut. Oke. Dan di dalam daerah time-like ini yang seperti waktu lah ya, gitu ya, daerah time-like ini, itu berlaku kausalitas namanya. Kausalitas itu artinya sebab mendahului akibat. Jadi kenapa saya lahir? Kenapa saya ada? Karena orang tua saya ada. Gitu ya. Kenapa orang tua saya ada? Karena kakek saya ada. Gitu. Jadi seperti itulah. Jadi ada sebab mendahului akibat. Anda bisa masuk ITB misalkan, seperti yang S1, itu dia harus ikut SBMPTN kan tes atau SNMPTN gitu ya. Itu ada sebabnya. Sebab baru akibatnya Anda bisa masuk ITB. Jadi ada sebab dan akibat. Jadi sebab selalu mendahului akibat. Itu di daerah ini. Di daerah yang delta S kuadratnya lebih besar dari 0. Kita sebut time-like region. Kemudian, kalau untuk yang delta S kuadrat sama dengan 0, itu disebutnya namanya daerah 0 atau 0 region ya, gitu. Atau disebutnya namanya light region. Ya, jadi kalau dalam 4 dimensinya itu aslinya itu adalah kerucut cahaya atau light cone lah gitu. Ini adalah tempat di mana yang benda-bendanya itu V-nya sama dengan C. Gitu. Dan dia tidak punya massa diam. Artinya tidak punya massa diam itu apa? Artinya kita tidak dapat menemukan kerangka di mana kita bisa melihat cahaya itu diam. Atau dengan kata lain, tidak terdapat kerangka di mana terlihat cahaya itu diam. Jadi artinya itu apa? Bahwa cahaya itu, ini relativitas khusus ya, itu tidak pernah diam. Dan kita tidak mungkin bisa melihat cahaya itu diam. Kemudian, yang satunya lagi itu yang disebut delta S kuadrat lebih kecil dari 0. Itu yang disebut namanya dominasi ruang. Atau space-like region itu adalah ini adalah daerah di mana yang benda-benda atau partikel yang kelajuannya itu melebihi ke C. Ya. Akibatnya massa diam di sini imajiner. Nah, tapi memang sependek yang saya tahu bahwa daerah ini itu bersifat tidak fisis dan kausalitas itu terlanggar. Jadi artinya sebab akibat itu bisa terbalik. Akibat bisa terjadi lebih dahulu dibanding dengan sebab. Contohnya, saya bisa lahir lebih dulu dibanding dengan kakek saya. Kalau kita kan karena hidup di ruang kausalitas, itu kan tidak mungkin. Tapi kalau untuk yang di sini itu mungkin. Tapi masalahnya memang hal seperti ini tuh tidak fisis gitu aja. Atau juga daerah ini adalah menggambarkan dua peristiwa yang tidak nyambung. Yang tidak nyambung itu apa? Misalkan saya ngajar di sini,
kemudian ada hujan. Peristiwa terjadinya hujan dengan saya mengajar itu tidak ada hubungannya. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Cukup jelas kan tadi yang lain siapa? Tegar ya? Iya, Pak. Okay. Oke, ada pertanyaan nggak yang lain? Jadi memang ruang Minkowski ini memang sebelum ada relativitas itu dia tidak begitu menarik para fisikawan untuk mengkaji gitu ya. Karena itu tadi kita berbicara tentang ukuran itu kan biasanya dia harus positif atau nol. Ya. Tapi untuk di kasus dia itu dia bisa indefinite, tapi bisa lebih besar dari nol, bisa sama dengan nol, bisa lebih kecil dari nol. Jadi tipe vektornya itu ada 3, vektor time-like, vektor null atau vektor cahaya, dengan vektor space-like. Begitu. Oke. Nah ini kalau kita lihat bentuk metriknya, ya, delta S kuadrat, ya, itu kalau dinyatakan dengan matriks itu seperti ini. Ini adalah CTX kali 1, 0, 0, min 1, CTX. Gitu ya. Ini yang dikatakan tensor metriknya. Jadi tensor metriknya itu adalah tidak lagi identitas, ya, tapi ada 1, 0, 0, min 1. Maaf Pak, ya. Screen-nya belum kelihatan. Saya belum share screen nih. Maaf. Ya. Kelupaan. Ini karena sering-sering pindah share screen. Oke. Jadi ini udah kelihatan ya? Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, good. Nah, jadi dari sini, jadi kalau misalkan saya ambil yang T0 dengan X0-nya itu adalah 0 lah ya, misalkan. Jadi nanti saya dapatkan S kuadrat itu sama dengan C kuadrat, T kuadrat, kurangi X kuadrat. Begitu. Jadi ini bentuk metrik seperti ini. Yang S kuadrat ini yang dikatakan selang peristiwa, itu ternyata tidak lain adalah kalau saya bentuk matriksnya, itu ternyata adalah CT kali X, ya, itu vektor baris, kali suatu matriks 1, 0, 0, min 1, yang saya sebut matriks eta, dengan matriks kolom, ya, CTX. Nah, eta di sini, ya, itu kita sebut namanya tensor metrik. Jadi berbeda dengan yang mana tadi? Dengan yang ini kan data Kronecker dia, identitas di Rn, di R2. Ya. Kalau di R1,1 atau S1+1, metriknya itu bukannya, tensor metriknya itu bukan lagi identitas, tapi dia merupakan matriks yang bentuknya tadi 1, 0, 0, min 1, yang kita sebut matriks eta lah namanya. Oke? Nah, jadi kalau CT itu bertransformasi terhadap O tilde itu adalah sebuah matriks transformasi. Ya. Jadi seperti analog dengan rotasi gitu ya, yang seperti di sini. Nah, yang ini bayangannya. Jadi O tilde kita nyebutnya. Jadi agar transformasi tersebut mempertahankan metrik atau panjang, maka dia harus memenuhi seperti ini. Jadi S kuadrat itu sama dengan S prime kuadrat. Di mana S prime kuadrat itu adalah seperti ini bentuk matriksnya. CT prime, X prime, 1, 0, 0, min 1, CT prime, X prime. Jadi karena, ini kalau kita lihat, karena CT dengan X itu bertransformasi seperti ini,
Maka saya dapatkan bahwa CTX dengan O tilde transpose kali eta kali O tilde, perkalian di sini itu harus menjadi tensor metrik lagi. Nah, gitu. Ini yang disebut namanya syarat umum dari ortogonal. Jadi syarat apa namanya? Syarat umum dari ortogonal. Ya, jadi seperti ini yang saya tuliskan. Mohon maaf sebentar ya. Pertanyaan? Tidak ada, oke. Nah, jadi syarat ortogonal untuk ruang 1,1, R1,1, itu kita nyebutnya grup O1,1. Tidak lagi O2, jadi sebutnya O1,1. Jadi memenuhi syarat ini O tilde transpose, eta kali O tilde sama dengan eta. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, determinannya juga sama ya. Jadi determinan dari O tilde itu juga plus minus 1 gitu ya. Jadi kalau saya ambil untuk yang determinan O tilde-nya itu sama dengan 1, maka ini nanti disebut matriksnya apa grupnya itu kita sebut grupnya SO1,1. Oke. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ya, dari syarat ini yang atas ya, dengan memasukkan O tilde itu sama dengan ABCD, maka akan saya dapatkan syarat gitu ya, bahwa seperti ini. Jadi A kuadrat kurangi C kuadrat itu sama dengan 1, dengan B kuadrat kurangi D kuadrat sama dengan min 1. Ya. Kemudian AB itu sama dengan CD. Nah ini kalau Anda lihat di sini, A kuadrat kurangi C kuadrat sama dengan 1 itu tidak adalah bentuk hiperbolik kan ya. Kalau Anda belajar bersama hiperbolik. Jadi artinya A di situ bisa saya ambil sama dengan cos hiperbolik alfa, ya. Sedangkan yang C-nya itu sama dengan sinus hiperbolik alfa. Jadi ini yang ini sama dengan C. Oke. Nanti kalau Anda masukkan A dengan B yang seperti ini, pasti akan memenuhi ketiga persamaan itu. Persamaan A kuadrat kurangi C kuadrat sama dengan 1, B kuadrat kurang D kuadrat sama dengan min 1, A kali B sama dengan C kali D. Oke? Nah, kalau kita lihat, parameter alfa di sini untuk sinus hiperbolik, itu range-nya itu dari min tahingga sampai tahingga. Artinya bahwa alfa di sini dia elemen real. Ya, elemen real. Sehingga karena alfa itu merupakan elemen real, kita menyebutnya bahwa SO1,1 ini itu kita nyebutnya grup non kompak, grup ortogonal non kompak. Kenapa? Karena parameternya itu berjalan dari min tahingga sampai plus tahingga atau dia bilangan real. Nah, kita tahu kalau untuk yang di teoretivitas khusus gitu ya, itu kan bisa kita parametrisasi bahwa cos hiperbolik alfa itu sama dengan 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah. Sedangkan sin hiperbolik alfanya itu adalah plus minus V per C kali 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah. Ya. Tapi ini dengan syarat, ada ketentuannya. Ya. V di sini itu harus lebih kecil dari C. Karena dia itu juga karena V itu di antara C dengan min C, dan dia
bersifat himpunan buka di sini, itu juga menggambarkan bahwa grup ini juga sebenarnya grup non kompak gitu, karena V-nya itu dia hanya terbatas pada C, min C sampai C. Dan dia himpunan buka. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke. Yang di bawah itu adalah gambar dari cosinus hiperbolik X dan sinus hiperbolik X. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi, outlier ini itu adalah cos hiperbolik alfa, sinus hiperbolik alfa, sinus hiperbolik alfa dengan cosinus hiperbolik alfa. Di sini ya. Ini adalah cos hiperbolik alfa, sinus Oke. Ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang bagaimana transformasinya? Jadi kalau tadi itu untuk yang grup SO2, itu bentuk transformasinya seperti ini. Saya putar koordinatnya. Nah, kalau untuk yang seperti ini gimana? Oh, ini kebetulan saya ngambilnya minus. Anda mau ngambil minus juga bisa. Tidak masalah. Nah, jadi bentuknya itu adalah seperti ini. Ya. Jadi CT prime itu sama dengan CT cos hiperbolik alfa kurangi X sinus hiperbolik alfa, kemudian X prime sama dengan CT sin hiperbolik alfa dikurangi X cos hiperbolik alfa. Oke. Nah, sama halnya juga dengan yang tadi. Kalau saya mengambil, jadi ini adalah CT yang atas, yang bawah itu adalah X. Jadi X itu adalah ketika T sama dengan 0, sedangkan sumbu T itu adalah ketika X sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kalau sumbu CT prime, itu artinya X prime sama dengan 0. Jadi X prime sama dengan 0 itu berarti garis sama dengan CT kotangan alpha X. Yaitu ini. Garis ini nih, yang biru. Sedangkan sumbu X prime itu adalah CT prime sama dengan 0. Jadi kalau Anda lihat rumusannya itu di atas, CT prime sama dengan 0 itu artinya apa? CT sama dengan tangan hiperbolik alfa kali X. Jadi gradiennya itu tangan hiperbolik alfa. Dan kita lihat adalah bahwa untuk yang sumbu X prime itu adalah garis CT sama dengan tangan hiperbolik alfa X, yaitu adalah yang biru ini. Jadi artinya apa? Transformasi
non kompak, ya misalkan di ruang hiperbolik, itu transformasinya bukan lagi kita putar koordinat, tapi koordinatnya itu seperti kembang kempis, ya, istilahnya gitu. Jadi kalau V-nya itu makin besar, ya, CT prime dengan X prime ini akan makin menuju ini, garis CT sama dengan X yang kita sebut garis cahaya di sana. Makanya di cahaya itu, apa istilahnya? Kalau kita melihat ada jarak, di cahaya itu tidak. Jadi cahaya istilahnya gini, kalau kita mengukur dari sini ke misalkan bintang atau galaksi yang jaraknya 1 juta tahun cahaya, itu yang kita ukur. Tapi bagi cahaya itu jaraknya itu bisa dikatakan ya tidak ada lah gitu ya. Jadi bisa dikatakan cahaya itu memungkinkan dalam relativitas itu suatu peristiwa itu bisa terjadi pada saat itu. Cuma memang masalahnya teknologi yang untuk mendeteksi itu belum ada gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi kalau O tidak alfa itu adalah bentuknya cos hiperbolik alfa, min sin hiperbolik alfa, min sin hiperbolik alfa, cos hiperbolik alfa, gitu ya, dan determinannya sama dengan 1. Maka akan kita dapatkan di sana kalau O tidak alfa, O tilde alfa kali O tilde beta itu sama dengan O tilde alfa plus beta. Nah, kalau Anda rubah parameterisasinya, alfa itu dinyatakan dengan ini tadi, yang faktor 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah. Ya. Dengan sin alfa, sin hiperbolik alfa yang sama dengan plus minus V per C, 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah. Jadi agar supaya dia itu memenuhi syarat closure seperti itu. Jadi boleh saya katakan, ini Anda bisa buktikan kalau di sini alfa dengan beta, yang seperti itu akan saya dapat bahwa O tilde itu sama dengan yang perkalian itu tidak adalah alfa plus beta. Jadi bisa dikatakan ini closure ya, grup closure. Nah sekarang kalau Anda ganti parameterisasinya dari alfa ke V yang seperti ini, maka akan saya dapatkan kalau O kali V1 kali O kali V2 itu sama dengan O V3. Agar supaya dia itu closure dengan kata lain memenuhi syarat ini tadi yang saya sebutkan, maka V3 di sini itu akan punya hubungan dengan V1 V2 sebagai berikut. Jadi V3 itu sama dengan V1 plus minus V2 dibagi 1 plus minus V1 per V2 per C kuadrat. Yang ini tidak lain kan kita tahu adalah rumus penjumlahan kecepatan kan. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Pertanyaan?
Pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Halo, tes. Belum, Pak. Pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ini Anda coba ya, Anda coba. Menarik gitu. Berikutnya apa lagi ya? Atau Anda pengerjaan soal aja ya. Pengerjaan soal. Sebentar, saya stop share dulu.